Selamat datang di video ini. Tiongkok mengambil alih pelabuhan Yunani yang hampir bangkrut dan mengubahnya menjadi pelabuhan terbesar di Mediterania yang membuat Barat iri. Mari kita cari tahu lebih lanjut di video ini. Sebagai negara Eropa, perkembangan Yunani cukup buruk dan bahkan pecah dalam krisis kebangkrutan pelabuhan tersebut. Pelabuhan Piraeus telah terpukul keras dan ketika pelabuhan Yunani berada di ambang kebangkrutan, Tiongkok membayar sejumlah besar uang untuk mengambil alih operasinya yang pernah diejek oleh negara-negara barat. 2 tahun kemudian namun ternyata menjadi pelabuhan terbesar di Mediterania dengan menarik pekerja dan bisnis lokal. Jadi apa yang dilakukan Tiongkok untuk menghidupkan kembali pelabuhan tersebut? Dan seberapa berharganyakah pelabuhan Yunani ini? Pelabuhan Yunani yang dibeli Tiongkok adalah pelabuhan Mediterania Piraeus yang berarti tempat untuk menjaga jalur tersebut dan tentu saja sesuai dengan namanya sebagai pelabuhan terbesar di Yunani. Pelabuhan Piraeus tidak hanya merupakan stasiun transit penting yang menghubungkan semenanjung Balkan, Eropa Selatan, wilayah Laut Hitam, Eropa Tengah, dan Timur Afrika tetapi juga pelabuhan peti kemas terbesar di wilayah Mediterania Timur yang dikenal sebagai gerbang selatan Eropa. Bukan hanya itu saja, karena pada dasarnya di daerah ini tidak ada bencana cuaca sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh pasang surut dermaga. Kedalaman air yap alami, tidak ada fenomena pendangkalan, jadi tidak perlu pengerukan sepanjang tahun. Jadi ini merupakan pelabuhan alami yang layak dan juga ini adalah pelabuhan yang bagus. Situasi pada tahun 2008 sangat buruk di pelabuhan ini. Peralatan asli sudah tua dan tidak dirawat dengan baik dan catatan peralatan di beberapa fasilitas telah hancur dan karena manajemen yang buruk. Pelabuhan tidak dapat membayar gaji staf, sehingga mengakibatkan rendahnya efisiensi kerja staf. Sejumlah besar kapal pelabuhan karena bongkar muat yang buruk membuat mereka terdampar parah dan antrian truk untuk mengambil barang bahkan harus antri sejauh 5 km. Lama-kelamaan bisnis pelabuhan Piraeus berangsur-angsur mengering, kerugian mencapai 13 juta dolar, pelabuhan hampir kehilangan pelanggan sumber dayanya dan harus memilih untuk menjualnya. Jadi mengapa pelabuhan yang begitu bagus jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan? Alasan yang paling penting adalah krisis ekonomi Yunani. Setelah Yunani secara resmi bergabung dengan Euro pada tahun 2001, Yunani memanfaatkan kemudahan kredit dalam blok tersebut untuk meminjam dan memperluas belanja pemerintah menyebabkan ledakan ekonomi yang singkat namun setelah krisis keuangan global tahun 2008 biaya pinjaman meroket sehingga semakin sulit untuk menerima pembiayaan. Kondisi keuangan memburuk. Sejumlah besar perusahaan menyatakan bangkrut dan Yunani harus menjual beberapa perusahaan milik negara yang bangkrut. Perusahaan dan aset dengan imbalan sejumlah uang tunai pelabuhan Piraeus adalah salah satunya. Tetapi tidak ada yang mau menerima pelabuhan yang berhutang banyak dan sebagian besar aset pemerintah Yunani terdaftar di barat sebagai aset yang tidak berkinerja baik dan tidak layak untuk diinvestasikan, sehingga semua orang berasumsi bahwa Piraeus akan menjadi kekacauan di tangan Yunani. Tetapi saat pemerintah Yunani semakin putus asa, grup pelayaran COSCO Tiongkok yang telah lama bernegosiasi dengan Yunani memutuskan untuk turun tangan. Mereka memenangkan hak untuk mengoperasikan Terminal 2 dan 3 Pelabuhan Piraeus selama 35 tahun. Berita ini seperti petir melanda di seluruh dunia barat. Tidak ada yang tahu mengapa Tiongkok menerima deal itu. Negara-negara yang telah mengejek hal ini tidak memahami perilaku ekonomi dan bahkan beberapa secara langsung mengatakan secara terbuka bahwa pelabuhan Piraeus Yunani akan menjadi buah pahit Tiongkok di Eropa. Namun tak lama lagi Tiongkok akan memberikan tamparan keras kepada semua orang yang ragu.
pada tanggal 1 Juni 2010 setelah masa transisi 8 bulan Tiongkok secara resmi mengambil alih 2 terminal di Pelabuhan Piraeus dan dalam waktu 8 bulan pelabuhan tersebut mengalami kerugian baru sebesar puluhan juta euro, wajar untuk mengatakan bahwa Tiongkok mewarisi kekacauan nyata. Untuk merevitalisasi pelabuhan, grup pelayaran COSCO telah mengubah Pelabuhan Piraeus dari 2 aspek. Yang pertama adalah peralatan sebagai respons terhadap masalah peralatan yang ketinggalan zaman dan seringnya kegagalan di Pelabuhan Piraeus. Grup pelayaran COSCO dengan cepat mengirimkan manajer dan teknisi terbaik dari Tiongkok. Setelah 2 minggu kerja keras terus-menerus, terminal pada dasarnya kembali beroperasi normal. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dengan upaya Tiongkok yang tak henti-hentinya, keluaran Pelabuhan Piraeus telah meningkat. Jika situasi pelayaran global terus menurun dan memburuknya lingkungan secara keseluruhan di Yunani karena pelabuhan masih memenangkan tingkat pertumbuhan produksi dari 100 pelabuhan peti kemas terbesar di dunia pada tahun 2011 dan 2012. Dan sejak itu mencapai pertumbuhan 2 kali lipat yang mengejutkan seluruh dunia selain Tiongkok dengan persetujuan Yunani yang membangun pelabuhan perairan dalam Pier 3 dengan 13 derek jembatan pengangkat ganda tercanggih, 6 palang rel, dan 28 derek ban listrik. Kapasitas penanganan kargo Pelabuhan Piraeus telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Bersamaan dengan peningkatan pesat manufaktur Tiongkok di Piraeus Port, pelatihan talenta-talenta yang relevan oleh pihak Tiongkok juga sedang berlangsung. Pada awal penerimaan Tiongkok atas Piraeus Port, banyak orang Yunani khawatir bahwa Tiongkok akan mengambil pekerjaan mereka, tetapi segera orang-orang Yunani menyadari bahwa ide mereka tidak diperlukan dan Tiongkok tidak mengirim sejumlah besar pekerja ke Pelabuhan Piraeus tetapi mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan baru pada awal pengambil alihan di bawah pelatihan Tiongkok. Para karyawan ini dengan cepat menjadi terbiasa dengan proses operasi, menguasai standar Tiongkok, teknologi Tiongkok, dan pengalaman Tiongkok yang tidak diragukan lagi. Merupakan pengalaman hebat selain banyaknya manufaktur Tiongkok di Pelabuhan Piraeus untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat Yunani terhadap perusahaan Tiongkok. Grup pelayaran COSCO juga telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah makan bagi karyawan setelah memahami situasi yang diputuskan oleh manajemen Tiongkok. Menyediakan makan siang gratis untuk karyawan oleh perusahaan dan karyawan mendirikan organisasi manajemen makan siang sendiri sehingga pekerja lokal dapat merasakan kehangatan dari Cina. Tidak hanya itu, karena beberapa karyawan Yunani tidak suka mengatakan sering mengalami kesulitan arus kas sebelum gaji dibayarkan. Perusahaan juga mengizinkan mereka untuk memajukan sebagian gaji mereka untuk membantu mereka mengatasi kesulitan setelah bertahun-tahun bekerja keras di luar negeri. Hanya ada 18 orang Tiongkok di tim manajemen Pelabuhan Piraeus dan sisanya lebih dari 600 orang lokal, dan perusahaan Tiongkok menjadi semakin diterima di Yunani dengan upaya tak henti-hentinya dari Tiongkok. Pelabuhan Piraeus telah terlahir kembali dalam api dan menegur posisi pentingnya sebagai gerbang selatan Eropa ke dunia. Menurut statistik, 3 bulan setelah Tiongkok mengambil alih pelabuhan yang mulai dicapai berturut-turut keuntungan bulanan dan situasi produksi telah mengalami perubahan mendasar, dan pada akhir Mei 2012 telah menutupi semua kerugian yang dihasilkan pada periode sebelumnya dan berhasil mengubah kerugian menjadi keuntungan. Dan Yunani melihat kekuatan Tiongkok lebih nyaman meninggalkan asetnya di tangan Tiongkok. Pada bulan Agustus 2016, Tiongkok hanya membayar 368,5 juta yuan untuk mendapatkan hak pengoperasian Pelabuhan Piraeus Terminal 1, dan 67% saham Pelabuhan Piraeus yang dapat dikatakan memegang kendali penuh atas pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan Piraeus telah mencapai lompatan ke depan kualitatif di bawah pembangunan Tiongkok. Sejak saat itu, keluaran peti kemas Pelabuhan Piraeus telah meningkat 64 peringkat di dunia,
telah menjadi salah satu pelabuhan peti kemas dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan bahkan melampaui Valencia, Spanyol untuk menjadi pelabuhan pertama di Mediterania. Kecepatan pembangunan adalah keajaiban pesatnya perkembangan pelabuhan Piraeus telah membawa manfaat besar bagi Tiongkok. Tiongkok juga telah menciptakan jalur perdagangan baru antara Tiongkok dan Eropa Tengah dan Timur dengan pelabuhan Piraeus sebagai intinya. Sebagai bagian penting dari Sutra Tiongkok, jalur ekonomi jalan raya jalur ekspres ini mencakup 1.500 gerai di 9 negara dengan populasi 71 juta jiwa. Waktu pengangkutan barang-barang timur jauh dari Tiongkok dan tempat-tempat lain ke pedalaman Eropa telah dipersingkat 7 hingga 10 hari sehingga sangat mengurangi biaya transportasi dan menjadi gerbang paling nyaman dan efisien bagi manufaktur Tiongkok untuk memasuki pasar Eropa. Tidak hanya itu, banyak perusahaan internasional kelas 1 juga telah mendirikan perusahaan distribusi logistik di Pelabuhan Piraeus dan semakin banyak pelanggan yang berminat melakukan negosiasi aktif dan kemakmuran Pelabuhan Piraeus akan terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Lama kemakmuran Pelabuhan Piraeus juga telah membantu Yunani menarik ratusan juta investasi asing dan secara langsung menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja lokal, secara tidak langsung menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja dan memberikan kontribusi ekonomi langsung sebesar 300 juta euro per tahun kepada perekonomian lokal, menjadi bantuan penting bagi Yunani untuk keluar dari krisis ekonomi. Yunani juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Tiongkok dengan mengatakan bahwa rakyat Yunani tidak akan pernah lupa bahwa Tiongkok berdiri ketika mereka menderita krisis ekonomi yang parah, dan Eropa tidak membantu mereka. Bahwa Tiongkok dan Yunani telah mencapai situasi win-win dalam pengoperasian Pelabuhan Piraeus. Baru pada saat itulah negara-negara Barat menemukan potensi Pelabuhan Piraeus yang menyebut Tiongkok sebagai tawaran besar dan mengagumi visi Tiongkok. Prancis menyatakan secara terbuka bahwa tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Tiongkok telah mengubah Pelabuhan Piraeus menjadi pusat pengiriman pusat kargo dan pintu gerbang ke seluruh Eropa. Pelabuhan ini telah menjadi andalan strategi jalur sutra baru Tiongkok. Tiongkok dan Yunani, dua negara kuno dan bijaksana, telah mencapai kerjasama yang saling menguntungkan dalam arti sebenarnya, dan saya percaya bahwa kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak keajaiban di masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.